Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Apio, NIM 2210417815 dari kelas F1 daerah, mata kuliah Manajemen Perbankan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa tugas UTS yang akan dibuat video untuk presentasi. Dosen yang mengampunya ialah Ibu Rikola Dewirawa SE MM. Baik, untuk yang pertanyaan pertama, uraikan pengertian uang dan lembaga keuangan yang saudara ketahui. Pengertian uang. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk membayar barang dan jasa. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, penyimpanan nilai, dan alat pembayaran yang ditangguhkan. Uang memungkinkan perekonomian berjalan lebih efisien dengan mempermudah transaksi dibandingkan sistem barter. Sedangkan lembaga keuangan ialah lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan lagi kepada masyarakat. Lembaga keuangan merupakan perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Untuk lembaga keuangan ini terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang kedua, dalam manajemen pasif terdapat beberapa fungsi sumber dana bagi bank. Sebutkan dan jelaskan apa saja fungsi tersebut. Dalam manajemen pasif, fungsi sumber dana bank meliputi: satu, menghimpun dana. Bank mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti simpanan, deposito, dan obligasi untuk digunakan dalam aktivitas pemberian pinjaman dan investasi. Kedua, menjaga likuiditas. Sumber dana ini membantu bank menjaga likuiditasnya dengan memberikan akses cepat terhadap dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi harian dan mengatasi ketidakpastian dalam pengelolaan dana. Yang ketiga, menyediakan sumber pendanaan. Dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber menjadi modal utama bagi bank untuk memberikan pinjaman kepada individu, bisnis, dan entitas lainnya, serta untuk melakukan investasi dalam instrumen keuangan lainnya. Yang ketiga, atau pertanyaan yang nomor tiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan bank and the creation of money. Bank and the creation of money mengacu pada bagaimana bank menciptakan uang melalui proses pemberian pinjaman yang secara efektif meningkatkan jumlah uang yang beredar di perekonomian. Proses ini terjadi melalui mekanisme yang disebut sebagai fraksional fraksion fraksional res, res- reserve banking, di mana proses penciptaan uang oleh bank melalui
Praktision Reserve bank memungkinkan ekspansi jumlah uang yang beredar, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan kredit yang diperlukan untuk investasi dan konsumen. Namun hal ini jadi memerlukan pengawasan yang ketat untuk menghindari risiko inflasi dan ketidakstabilan keuangan. Yang keempat, mengapa bank mengalami kesulitan dalam menghadapi perekonomian yang merosot? Bank mengalami kesulitan dalam menghadapi perekonomian yang merosot karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan operasional mereka, lingkungan ekonomi, dan kepercayaan nasabah. Kesulitan yang dihadapi bank selama perekonomian yang merosot adalah kombinasi dari meningkatnya risiko kredit, penurunan likuiditas dan pendapatan, peningkatan biaya operasional, tantangan regulasi, dan hilangnya kepercayaan publik. Untuk mengatasi tantangan ini, bank memerlukan manajemen risiko yang kuat, dukungan kebijakan dari otoritas moneter, serta strategi komunikasi yang efektif untuk mempertahankan kepercayaan nasabah. Yang nomor 5, pertanyaan nomor 5, sesuai dengan fungsi perbankan untuk menghimpun dana dari mereka yang surplus keuangan, maka secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari bank itu sendiri dan dari masyarakat luas. Sebutkan dan jelaskan sumber dana bank dari kedua dana tersebut. Yang pertama dari dana bank itu sendiri. Dana yang berasal dari bank ini sendiri adalah dana yang diperoleh bank melalui mekanisme internal dan tidak melibatkan pihak eksternal. Sumber dana ini meliputi yaitu modal disetor, laba ditahan, dan cadangan. Sedangkan untuk dana dari masyarakat luas, ialah dana dari masyarakat luas, dana yang dihimpun dari individu, perusahaan, atau entitas lainnya melalui berbagai produk dan layanan perbankan. Sumber dana ini meliputi giro, tabungan, dan deposito. Untuk pertanyaan yang keenam, risiko adalah tingkat kemungkinan terjadi kerugian yang harus ditanggung ditanggung dapat berbentuk kehilangan keuangan atau kemampuan ekonomis, antara lain karena adanya perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah, dan kegagalan usaha. Manajemen risiko harus diimplementasikan dalam cakupan yang luas pada setiap lini bisnis dan jenis-jenis risiko. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis risiko disertai dengan contoh. Yang pertama ialah risiko kredit. Adalah kemungkinan debitur gagal membayar pinjaman atau kewajiban lainnya sesuai dengan perjanjian. Contoh, sebuah bank memberikan pinjaman kepada perusahaan konstruksi, tetapi perusahaan tersebut gagal membayar kembali pinjaman karena mengalami kebangkrutan. Yang kedua, risiko pasar adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai
pasar dari aset atau liabilitas keuangan yang dipegang oleh perusahaan. Contoh, nilai saham yang dimiliki oleh perusahaan menurun drastis akibat krisis ekonomi atau perubahan suku bunga yang tidak terduga. Ketiga, yaitu ialah risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena kekurangan dana likuid. Contoh, sebuah bank mengalami penarikan dana besar-besaran oleh nasabah secara bersamaan dan tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi penarikan tersebut. Baik, sekian dan terima kasih untuk pemaparan jawaban UTS dari saya.